Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan crypto, make sure to subscribe this channel teman-teman, dan don't forget to leave your thumbs up kalau misalnya kalian suka dengan konten pembahasannya. Pada video kali ini saya pengen membahas tentang pergerakan Cardano, tapi sebelum saya mulai pembahasan tentang Cardano, kita akan quick update dulu tentang kondisi Bitcoin terkini teman-teman. Jadi tanpa berpanjang-panjang, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan kontennya. By the way, I'm not a financial advisor dan saya juga bukan dukun. Jadi apa yang saya sampaikan di sini sifatnya itu adalah opini pribadi dan juga untuk analisis pribadi. Mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman juga jadi atau mendapatkan referensi untuk technical analysisnya masing-masing. Oke, before saya start, saya pengen kasih lihat video dulu ke teman-teman. Jadi breakout terus dia ketahan di level tersebut. Pada pembahasan kemarin ya, potensi ngelihat kita melihat memang ada potensi untuk pullback karena ada pullback itu wajar, balik lagi seperti sana. Dan juga saya sampaikan itu menjadi lebih tinggi di kisaran ini ya, untuk level potensial menjadi support sekitaran ini yaitu di kisaran 34.000 termasuk level tepatnya di kisaran exponential moving average saat ini. Dan kita lihat kondisi hari ini, kalian lihat ya, benar-benar terjadi pullback terhadap level Fibonacci 61,8% yang kita memang sudah antisipasi kemarin. Dan juga kalian bisa lihat kalau misalnya dari time frame 4 jamnya, oke, yang terjadi kondisi saat ini itu adalah kita terpullback atau terkoreksi, mencoba untuk testing level si neckline yang terbentuk daripada si double bottom pattern teman-teman ya. Ini double bottomnya nih teman-teman. Nah itu neckline-nya pasca dia breakout, kita sedang retest level tersebut dan juga sesuai dengan ekspektasi atau analisa sementara bahwa kondisi kita saat ini ya sekaligus mengetes level exponential moving average yang ada di time frame 4 jam teman-teman. Dan lagi kalian bisa lihat ini adalah level potential support kita yang baru ya, karena kemarin dia itu maintain ground atau membentuk base harga di kisaran level ini, ketahan selama beberapa jam ya, dan itu berada di kisaran, kalian bisa lihat sebelah kanan itu kisaran $34.300 teman-teman. Oke, so far itu untuk Bitcoin update-nya. Hopefully kita bisa lihat dia terrebound kembali nanti mungkin menjelang sesi Amerika ya, karena kemarin juga penguatannya di Amerika gitu, sesi Amerika maksudnya. Nah so far higher low, higher high, higher low, higher high, ini higher high, ini higher low potential teman-teman. Mudah-mudahan itu successfully terbentuk ya untuk pergerakan Bitcoin. Oke, itu aja update-nya. Saya update by the way sekitar jam 16:34, artinya sekitar jam setengah 5 sore kurang lebih. Dan kita akan masuk ke pembahasan dalam Cardano teman-teman. Nah untuk pembahasan Cardano saya akan start dari time frame weekly, karena di sini kita lihat kondisinya ini cukup baik teman-teman. Si Cardano ini close di atas exponential moving average 21 dengan membentuk yang namanya bullish hammer pattern teman-teman ya, bullish hammer candle ya. Ini kurang lebih gambarannya teman-teman. Kalian bisa lihat bentuknya seperti ini, di mana buntutnya panjang terus bodinya kecil ya. Dan ini yang terjadi pada penutupan mingguan kemarin. Artinya namanya kan bullish hammer teman-teman. Berarti cenderungnya itu adalah naik ya. Nah, so far ini kita perlu tandain ya, ada level support atau resistance penting di kisaran $1,30 teman-teman, karena kita lihat di sini sebelumnya terjadi rejection dan so far ini kayaknya sekitar 10 candle kurang lebih, artinya sekitar 10 minggu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, benar 10 candle teman-teman. Dan so far setelah kita breakout itu kita ngetes, kita berhasil sustain dan bertahan di atas level si resistance terakhir ini. Berarti iklan teman-teman, yang biru ini adalah level support kita dan itu berada di kisaran kurang lebih $1,30. Right? Now kita move time frame, kita turun satu time frame ke time frame daily teman-teman. Nah ini adalah level-level yang kita perlu perhatikan. Fibonacci saya tarik dari swing high to swing low teman-teman ya. Ini swing low-nya, ini swing high terakhir teman-teman. Dan market since then bergerak hanya di dalam level retracement ini gitu ya. Selain daripada itu dia membentuk juga falling wedge pattern teman-teman ya. Ini tadi saya kebetulan udah gambar before saya start. Kalau misalnya kalian penasaran gimana cara gambarnya, simple banget teman-teman. Kita hubungkan antara dua titik level ini ya dengan highest terakhir teman-teman. Kalian bisa lihat ya, kurang lebih kayak gini bentukannya. Kita fixing sedikit ya. Kita lihat di sini kayaknya sudah mulai breakout. Kalian bisa hubungkan antara highest price ya, ada di yang satu di sana, terus yang kedua di sini, terus yang ketiga di sini teman-teman. Dan sekarang kita successfully breakout di luar si trendline ini gitu, yang mana sebenarnya dia sekaligus membentuk semacam pattern, iklan lagi teman-teman, bullish falling wedge pattern. Oke, nah ini yang kurang lebih teman-teman.
membentuk bullish falling wedge pattern. Kalian bisa lihat datang dari bawah terus sideways dan breakoutnya ke atas. Biasanya itu dinamakan cenderung continuation ya. Karena kalau misalnya kita lihat di sini datangnya dari bawah dan pada saat dia breakout yang kita perlu lakukan adalah geser panjang ini ke sebelah sini teman-teman. Dan itu potensial menjadi next target kita dan itu berarti di kisaran kurang lebih level $2,57 ya. Kalau menurut saya sih at least dia sampai ke level $2,2 dulu lah, itu udah bagus banget gitu kan. Lagi pula kita lihat di sini kondisi terkini saat ini itu kalian bisa lihat kita tertahan di kisaran level Fibonacci 50% dan kalau misalnya saya extend ke sini kalian juga bisa lihat bahwa di sini ada level penting yang sebelumnya nahan laju si Cardano itu sendiri teman-teman di kisaran level ini ya. Dan kita lihat di sini dia cukup banyak tertes di level tersebut sebelum akhirnya breakout terjadi dan kita ngetes level ini menjadi level resistance kita sekarang. Dan itulah yang terjadi pada kita saat ini. Jadi $1,38 adalah level resistance kita. Selain daripada itu, exponential moving average juga sama mendukung pergerakan saat ini, teman-teman. Nah, yang menarik dari time frame 4 jam. Jadi ini saya hilangkan dulu, teman-teman ya. Garis yang ini. Jadi kita akan tetap buat seakan-akan ya, buat chartnya terlihat bersih ya kurang lebih teman-teman. Oke, ini adalah level resistance kita di kisaran Fibonacci 50%. Kalian bisa lihat sama-sama teman-teman ya. Nah, yang menariknya adalah saya lihat di sini dia membentuk semacam ascending triangle, teman-teman. Oke. Kurang lebih kayak gini di mana level topnya atau resistance atasnya itu terdiri dari beberapa support yang sebelumnya menahan laju penurunan Cardano, teman-teman. Dan sekarang kita malah ditahan oleh si support tersebut. Maka di sini kita katakan sebagai level resistance-nya. Nah, kemungkinan kalau misalkan ini memang ascending triangle, teman-teman, maka yang berpotensi terjadi adalah kecenderungannya menguat, teman-teman ya. Bentuk ascending triangle yang kita kebetulan dapetin itu bukan continuation, jadi dia lebih cenderung dari atas, teman-teman ya. Oke, di sini kita nggak dapetin contoh, tapi kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Yang penting selama dia membentuk ascending triangle, maka potensial kalau misalkan dia breakoutnya ke atas, kita akan ngelihat si price of Cardano ini akan meneruskan penguatannya, teman-teman. Oke, so far itu yang terlihat di chart saat ini bagi kita. Jadi informasi yang bisa ditarik itu, teman-teman, untuk level resistance atau supportnya. Pertama saya akan taruh untuk supportnya kita berada di kisaran level ini $1,28 atau tepatnya Fibonacci 61,8%. Itu yang perlu diperhatikan, teman-teman. Dan juga untuk time frame 4 jam kita harus close di atas level exponential moving average-nya ya. Jadi kita selama udah breakout kemarin itu kita udah tes berada di atas level exponential moving average. Jadi yang diperlukan oleh Cardano saat ini adalah memaintain level support tersebut supaya kita tetap sustain di atas level itu. Barulah ya kita lihatlah ya kira-kira pergerakannya breakoutnya ke arah mana, teman-teman. Karena ini kalau misalkan ditarik dengan menggunakan sebentar saya coba lihat ya dead range ya. Ini kalau misalnya kita lihat nih sebenarnya sampai kisaran 13 bar lagi kurang lebih, teman-teman. Itu time limitnya dan kita akan lihat berarti itu dalam 2 hari kurang lebih, teman-teman. Dan apakah potensial terjadi pada hari ini breakout either atas atau bawah? Ya potensial juga, teman-teman. Makanya saat ini untuk teman-teman yang trading Cardano perhatikan baik-baik level ini, teman-teman ya. Ini level supportnya di $1,30 dan level resistance-nya di $1,38. Kalau breakout ke bawah otomatis akan ngebawa Cardano lebih rendah, dan jika breakout ke atas ya simply kita bisa lihat kondisinya akan kembali menguat lagi, teman-teman. Dan hal ini sudah saya sampaikan juga melalui story Instagram saya kemarin ya. Saya bahas tentang bagaimana kalian trading pada saat breakout terjadi, teman-teman. Oke, kurang lebih itu update saya seputaran Cardano dan juga BTC. Kalau misalnya kalian suka dengan kontennya, leave your thumbs up, don't forget. Dan juga kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini sekarang juga supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan mungkin itu aja yang bisa saya update seputaran kripto saat ini. Nanti kita update lagi pada malam hari seperti biasa di jam kita menjadi kelelawar, teman-teman. Alright, thank you very much for your time. Thank you very much for watching, dan I'll see you guys again in the next video. Cheers.